Bapak Soekarno yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Lampung. Yang terhormat Ketua Bamusi Bapak Ustadz Suparman Abdul Karim. Yang terhormat Camat Langkapura yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Camat. Yang terhormat Ketua Lingkungan 1 Kelurahan Langkapura beserta Ketua-Ketua RT. Yang terhormat pengurus masjid. Dan yang kami hormati panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW beserta para tamu undangan yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang berbahagia peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema. Izinkan saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Untuk memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Kemudian yang kedua dilanjutkan sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh panitia penyelenggara Maulid Nabi yang akan diwakilkan oleh Saudara Husin. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ketua Baitul Muslimin Indonesia Provinsi Lampung Bapak Ustadz Suparman Abdul Karim, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Lurah atau yang mewakili, beserta Bapak-bapak seluruh RT yang ada di Kelurahan Langkapura Baru, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh pemangku adat semuanya yang saya hormati. Izinkan saya selaku panitia penyelenggara ingin menyampaikan ucapan beribu-ribu terima kasih kepada tamu undangan, wabil khusus untuk anak-anak kita, anak-anak yatim piatu. Mudah-mudahan pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak menjadi anak soleh dan solehah. Amin. Maksud dan tujuan kami untuk menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad SAW ini yang diselenggarakan oleh Baitul Muslimin. Mungkin bapak-bapak semua banyak yang belum tahu apa itu Baitul Muslimin. Baitul Muslimin ini adalah sayap sebuah partai, yaitu Partai PDI Perjuangan. Tapi kenapa kami menyelenggarakan ini? Karena hampir 85-90% PDI kebanyakan orang Muslim. Nah, maka dari itu kami bergerak di Baitul Muslimin ini untuk bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang ingin kami sumbangsikan kepada masyarakat yang ada di, khususnya yang ada di Bantar Lampung. Itulah sekilas tentang Baitul Muslimin Indonesia yang berkedudukan di RT 4 Kelurahan Langkapura Baru. Mohon izin kiranya nanti mungkin Bapak RT
seluruh RT yang hadir, mungkin Bapak Lurah, Bapak Sekcam, apabila nantinya Baitul Muslimin ini mengadakan acara, mohon sumbangsinya atau pemikirannya jangan melihat siapa yang ada di belakang Baitul Muslimin, tapi kita dukung untuk kegiatan sosialnya tentang keagamaannya. Itu kita mohon kerjasamanya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yatim dan santri-santri semua yang hadir pada malam hari ini. Mungkin itu sekilas sambutan dari saya selaku panitia. Satu lagi, apabila ada penyambutan kami yang kurang berkesan, kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, abdul iman bismillahil aliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'ala al-itlaq. Fatiras samawati wal ardi wa basidil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul khallaq. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'udu li tasnimi makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit talaq. Amma ba'du. Yang saya hormati anggota Dewan Pembina Baitul Muslimin Indonesia Provinsi Lampung, Bapak Suparno. Namanya sama dengan saya, Pak. Beliau Suparno, saya Supama. Beliau ini juga mantan manajer Chandra Supermarket yang biasa bagi-bagi mobil itu ya beliau. Subhanallah, Tuhan sekarang sudah pensiun, fokus di wakil rakyat. Walaupun mata
Nama beliau Sipit, bukan Chinese tapi Jawi Kulen. Istrinya Padang Kulen. Selanjutnya yang saya hormati Camat Langkapura, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Camat Pak siapa Pak? Pak Husen. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah 2 kali hadir bersama kami di sini. Saya doakan jadi camat Pak. Terus aku dekatin, kayaknya sekretaris terus. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Lingkungan dan Ketua RT yang sempat hadir malam ini. Yang saya hormati pengurus takmir masjid, ada orang tua saya Pak Haji Adnan Hasan yang masih gagah. Berapa kali beliau kontak saya buat ceramah di masjid depannya, cuman pas maulid kemarin juga jadwal saya sudah padat, jadi tidak kebagian. Tapi malam ini bagian aja, jadi kita jumpa di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, undangan kita sengaja membatasi Pak, nggak boleh lebih dari 100 orang. Rencana kita mau mengadakan kegiatan sholawat, tapi nanti kalau masa pandemi COVID-19 sudah selesai. Tapi dari sini Pak, gampang tempatnya. Karena kita mau kegiatan sholawat di lapangan Tegal nantinya. Mudah-mudahan acaranya lancar. Amin. Yang jelas saya terima kasih Bapak Ibu sempat hadir pada kesempatan kali ini beserta anak-anak yatim yang juga dari lingkungan warga sekitar, yang nanti pasca acara akan ada santunan buat anak yatim dari Baitul Muslimin Provinsi Lampung. Jadi malam ini ceramahnya tidak monoton Pak, saya ceramah agak lama, ngambil singkat, lalu sholawat, ceramah lagi dikit, sholawat lagi, ceramah lagi dikit, lalu sholawat terakhir. Nanti saya mohon kita maharul diam berdiri di akhir sholawat nantinya untuk betul-betul membangun cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa hadir juga bersama kita ini Satgas PDI Perjuangan yang baju-baju hitam di luar itu Pak. Sama di sini ada Bansar Nahdlatul Ulama juga hadir bersama kita ya untuk menguatkan kegiatan kita pada kesempatan malam ini. Di awal sebelum saya tausiah saya sampaikan, Baitul Muslimin Indonesia ini adalah sayap partai PDI Perjuangan, sayap partai. Tapi kegiatannya bukan kampanye, makanya kita nggak pernah kampanye. Kegiatannya bukan politik praktis, tapi kegiatannya adalah khusus pengajian dan kepedulian sosial. Tadi Sekretaris Bamusi Mas Husen sudah sampaikan, karena 80% pengurus dan kader PDI Perjuangan ini orang muslim semua, yang mereka ingin ngaji semua, ingin salawatan, dan ingin masuk surga juga sama. Makanya ada pengajian ini. Selain itu juga memang sebaiknya semua partai juga ada garapan. Jangan cuma ngomongin kekuasaan terus Pak, bosan masyarakat ngomongin politik terus. Ada baiknya kita yuk bicara agama saja, bicara memperbaiki iman dan amal soleh. Yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, anggota Dewan PDI Perjuangan kalau lagi lancar duitnya, daripada buat poya-poya mending buat naik haji. Nah, ini tugas kami mengingatkan. Pak Suparno misalnya rezekinya lancar, daripada buat kawin lagi, ya mending buat sedekah, bikin pesantren. Nah, kita punya pesantren, sebaiknya binaan nantinya. Ini ada Ustaz Gatot sama tim Madroh, desa binaan kita di Natal akan dihormat menjadi desa paling bahagia di Indonesia. Amin. Mudah-mudahan terwujud. Kenapa? Di sana nanti tidak ada anak yang nggak sekolah. Sekolah disubsidi silang sampai minimal sarjana S1. Bahkan yang pintar pun masuk ke dokteran digotong royong biayanya. Jadi Islam yang sebenarnya itu begitu. Bukan teriak-teriak Islam tapi perilakunya nggak sesuai, tapi betul-betul mengamalkan Islam. Dimohon doanya mudah-mudahan baik Bamusi maupun PDI Perjuangan semakin terjaga iman dan Islam. Allahumma amin. Apalagi pengurus Bamusi rata-rata
santri Pak, anak-anak pondok, pengurus bagus ini rata-rata anak-anak UIN, lain kita. Soalnya pembawa acara yang kakak ini, ini asli keturunan Arab Pak ya. Badannya apa? Balajam ya, bukan Pak Asir bukan ya. Kalau Pak Asir agak galak misalnya, ini Balajam ya. Baik, demikian di awal saya akan sampaikan tausiah pembuka di segmen pertama begini. Kita ini ada di masa pandemi, makanya kita masih pakai masker ya Pak. Cuma saya minta izin selama nggak pakai masker, karena kelamaan pakai masker bau jigong. Jadi saya yang ngap jadinya. Tapi yang jelas begini, hada zamanus sujud waluzumul buyut waridha bil quds ila an tamut. Zaman ini adalah zaman di mana kalian semua mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah diam di rumah. Bahasa kitanya stay at home. Waridha bil quds, ridha dengan persediaan makan yang ada, jangan boros-boros maksudnya. Ngirit dulu ila antamut, sampai engkau mati. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini ulama tabi'in abad pertama Islam. Jadi yang namanya masa pandemi kayak gini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Jadi kita nggak heran lagi. Nah, tinggal bagaimana kita sekarang meningkatkan kepedulian kita. Karena kemarin sempat kan 3 bulan kita di rumah saja, stay at home. Gara-gara corona orang pintar bahasa Inggris semua. Stay at home. Sekolah dari rumah, homeschooling. Kerja dari rumah, PNS di rumah kan, tapi tetap digaji, home working. Guru ngajar dari rumah, home teaching. Buruh harian dirumahkan, tapi tidak digaji, home pimpa, alayum gombre. Ini yang butuh kepedulian kita bersama. Setahu saya cuma Chandra Supermarket ya Pak, yang nggak merupakan karyawan. Itu Trans Supermarket itu, Transmart, wah banyak itu, 70% karyawan dirumahkan. Ya, mereka tidak digaji. Ini bentuk kepedulian kita semua, berbagi dengan sesama. Makanya kemarin sebulan yang lalu kita di Bamusi juga menyantuni 46 keluarga tunanetra. Kita kumpulkan siang-siang di sini Pak. Jadi kalau ada tunanetra yang suka jalan jual kerupuk itu binaan kita. Jadi kita bina mereka agar tidak ngamen, kita bina mereka agar jualan kerupuk. Ya sempatkanlah Pak rezeki dan waktu untuk berbelanja dengan mereka. Karena mereka sudah komit tidak mau ngamen lagi, nggak mau seperti seorang setengah ngemis, tapi mereka ingin mendapatkan rezeki berdasarkan ikhtiar mereka. Dan yang kita kira itu banyak 46 keluarga. Anak-anak yang kuliah kita bayari kuliahnya juga. Ada yang sudah kita bedah rumahnya. Karena saya diingatkan oleh teman saya, Ustaz, agama itu bukan di mimbar, tapi agama itu ada di tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya Pak. Agama kalau cuma di mimbar, habis ceramah, di amplop, di ongkos, tidak amplokin. Kayak tadi kalau saya ceramah di Bamusi, dari ongkosin Pak. Kalau ceramah, habis turun khutbah aja di ongkosin. Seolah-olah pahalanya udah diganti sama duit, gitu seakan-akan. Tapi dakwah yang sebenarnya itu ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Dulu Nabi begitu dakwahnya, makanya banyak orang masuk Islam. Orang-orang lemah, orang-orang teraniaya diangkat. Jadi saya sampai menyampaikan, terlalu lelah kita ngomongin politik. Sudahlah, mau beda pilihan presiden silakan, beda pilihan partai silakan. Tapi setiap muslim harus menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama. Ini yang terpenting bagi kita semua. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita semakin peduli. Allahumma amin. Yang jelas, mana kosot sodakotun mimma, sodakoh itu tidak akan pernah mengurangi harta. Baliasdan malah nambah lagi, baliasdan nambah lagi, baliasdan malah nambah lagi. Ambil rumusnya sedemikian rupa. Ada pepatah ungkapan orang bijak yang menampar hati saya. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang
yang berbagi dengan fakir miskin. Iya juga kan, daripada ribut kok tahu ini gak bisa haji, gak bisa umroh, mending uangnya ambil, bagi sama tetangga yang susah, bagi dengan kerabat yang susah. Itulah Islam yang sesungguhnya, bukan berlomba-lombakan harta, pamer sana kemari. Dan yang jelas di masa pandemi ini masker ini sekunder, apalagi masker kayak saya. Kalau masker kayak Pak Haji ini masker primer, ini lebih bagus sebetulnya. Kalau kayak ini pengaruhnya sedikit sekali, tapi dokter sudah mengatakan keselamatan itu bukan faktor kesehatan, bukan faktor dari luar, tapi dari dalam kita, imunitas kita. Jadi bagaimanapun kuatnya virus, kalau kita imun, sehat, kebal, insya Allah tidak akan kena virus corona. Makanya kayak orang gila di jalan, Pak, nggak pakai baju, nggak pakai celana, di baju saudara dikasih celana dan lepasnya lagi. Tapi kena flu nggak pernah itu, karena nama imunnya kuat, udah kebal sama penyakit itu. Makanya yang paling penting itu kekebalan tubuh kita. Nah, gimana agar kita kebal? Jangan cemas, jangan ketakutan, jangan paranoid. Karena apa? Al-wahmu disebutkan kecemasan itu separuh daripada penyakit. Makanya benar, orang yang cemas walaupun badannya sehat dan bugar gampang kena penyakit. Tapi orang yang optimis, selalu gembira, pikiran tenang, hatinya senang, insya Allah jauh dari penyakit. Maka kata dokter yang di Jawa Timur, penyebab penyakit bukan makanan. Jadi jangan terlalu banyak pantangan, sengsara hidup Pak, banyak pantangan. Mending makan 3 piring sayur santan kelapa, santan nangka, lauk ikan asin, sambal terasi, lalap jengkol, pete, sama jaling, tapi nggak penyakitan kan? Jadi penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit itu pikiran. Nah, pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Maka kurangi cicilan agar enggak penyakitan. Jadi sederhananya di segmen pertama saya sampaikan, yuk kita kuatkan kepedulian sosial, berbagi dengan sesama, menolong sesama kita, karena itulah inti ajaran Islam yang sebenarnya. Lanjut, tim hadroh kita silakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Adhihi salat ala Nabi Muhammad Faqabuluha hatman بغير تردد أمالنا بين القبول
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, di segmen kedua yang hendak saya sampaikan, kita ini semua umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun berbeda suku, bahkan berbeda bangsa, kita sama Arab itu beda jauh. Kita kecil-kecil hidungnya melesat kan, hidung jambu, apalagi orang Lampung kan, kita ini orang Lampung rata-rata hidung jambu, orang Arab hidung petruk panjang-panjang. Beda suku, beda bahasa, beda madhab, beda faksi, beda kelompok, beda cara pandang, dan lain sebagainya. Tapi kita semua adalah umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita semua layak mendapatkan syafaat dari beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shalla 'alayya sholatan wahid." Barang siapa yang bersalawat kepada saya, salawat sekali saja, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Sholatan wahidatan, sekali salawat dibalas sallallahu alaihi wasallam. Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Makanya banyak-banyaklah kita bersalawat kepada Nabi. Bahkan begini, salawat itu ada karomahnya. Makanya ada peruqyah, Pak. Kayak Ustaz Ujang Bustami itu, meruqyah itu cuma pakai sholawat. Karena saking cintanya dia dengan sholawat, semakin sering mengamalkan sholawat. Makanya ada ibu-ibu nanya, Ustaz, biar rezeki lancar, amalannya apa? Tergantung ibu, jangan banyak-banyak, tapi istiqomah. Ada yang istighfar, Pak, istiqomah, biar cepat punya anak misalnya, atau biar usahanya lancar. Ada yang sholawat tapi istiqomah, jadi nggak usah muluk-muluk membaca berbab-bab berlembar-lembar, tapi cukup 1-2 kalimat kita bacakan dan kita istiqomahkan, termasuk sholawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita rajin sholawat di akhirat nanti, maka kita akan mendapatkan syafaat. Saya bacakan hadisnya begini. Kata Nabi, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi itu punya doa yang pasti dikabulkan. Cuman fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Semua nabi-nabi, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih, sampai Ibrahim, sampai Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam, menyegerakan doanya. Doa yang pasti dikabulkan itu langsung diminta. Begitu datang malaikat, Nabi berdoalah, doamu sekarang langsung dikabulkan. Mereka langsung minta. Termasuk Nabi Sulaiman yang dia berdoa ingin menguasai dunia, sedunia internasional di bawah kekuasaannya. Allah kabulkan. Nah, semua nabi itu, kata Nabi kita, menyegerakan doanya. Kecuali saya, kata Nabi. Datang Jibril, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Besok-besok datang lagi Jibril, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Besok-besok datang lagi Jibril, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Loh, kata sahabat, kenapa ya Rasul? Fa inni ikhtabatu da'wati. Aku sengaja, kata Nabi, menunda doaku. Aku tabungkan doaku syafaatan di ummati yaumal qiyamah, agar menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat nanti. Yang dengan syafaat itu umatku akan masuk surga semua. Allahumma amin. Maka beruntung kita ini jadi umat Islam. Walaupun Islamnya keturunan, Pak, brojol mak bapak Islam, kemudian terlahir sebagai orang Islam, KTP-nya Islam. Maka lebih beruntung lagi orang yang brojol orang tuanya bukan Islam lalu jadi mu'alaf, kemudian masuk Islam. Karena ada syafaat, pertolongan dari Nabi kita. Cuma satu golongan, kata Nabi, yang tidak bisa dapat syafaat, yang matinya lagi musyrik, matinya lagi menyembah selain Allah, matinya lagi murtad misalnya. Selama man mata min ummatilah yusyriku billahi syai'an, selama umat itu mati tidak dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu
apapun mereka semua dapat syafaat. Walaupun mereka berdosa, walaupun mereka ada kesalahan, mereka mendapatkan syafaat dari Rasul. Orang yang dapat syafaat layak mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Tapi tetap ya Pak, kalau yang bandel-bandel betul Bapak Ibu yang mampir dulu ke neraka. Kebandelan soalnya Pak. Sholat enggak, maulid males, baca sholawat aneh, kerjaannya ngecek togel, ngecek kartu, umpama ya. Ke masjid enggak pernah, Jumatan enggak kenal, puasa enggak. Ya kayak gini-gini mampir dulu. Kalau mereka tidak bertobat kepada Allah. Makanya ada riwayat ini golongan nol besar. Nol besar itu bagaimana? Nanti Allah tanya sama malaikat. Malaikat kata Allah. Padahal Allah Maha tahu kan. Ngetes malaikat aja. Ada apa ya Allah? Masih ada nggak umat Muhammad dalam neraka? Habis kata malaikat. Lo kok habis hari itu? Itu dicari Pak di kerak-keraknya neraka. Ya Allah masih banyak. Orang mana? Rahmatullah misalnya. Alamatnya pasti ini. Loh mereka punya apa? Ada sholatnya enggak? Sholat enggak ada. Puasa enggak ada. Seharian enggak ada puasanya. Zakat borok-borok, pelit naudzubillah. Ke masjid enggak pernah kenal. Udah lama dalam neraka Pak, di kerahnya neraka. Kata Allah, mereka pernah sholawat? Tidak juga. Terus bagaimana amal mereka? Malaikat menjawab, wajadna a'malatu minad dunubi ka'amtalil jibal. Kami jumpai amal perbuatan mereka itu bagaikan gunung-gunung penuh dengan dosa-dosa semua. Sehingga mereka layak lama di dalam neraka. Tahu udah berapa lama itu Pak? Yang jelas sehari dalam neraka sama dengan 1000 tahun lamanya. Kemudian Allah tanya, mereka punya apa? Kata malaikat, ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kecuali mereka masih punya 2 kalimat syahadat dan belum batal karena kemusyrikan. Lalu Allah menjawab, adkhiluhumul jannata bi rahmati. Masukkan mereka semua ke dalam surga karena rahmatku. Allah. Tapi jangan jadi golongan ini ya Pak ya. Mampir yang kelamaan dalam neraka. Cuman artinya itu kabar gembira buat umat Islam bahwa umat Islam bakal masuk surga semua. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Silakan. Ma'asalam nabi amani syaitana Allahu rabbi ruhammu rabbi ruhina ya rabbana. Ma'asalam nabi amani syaitana Allahu rabbi ruhammu rabbi ruhina
saya tidak sampaikan. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awwal, tibalah hari Senin bulan Rabiul Awwal. Jadi Nabi itu Pak lahirnya Senin, Bapak Ibu, wafatnya juga Senin, sama di tanggal 12, sama di bulan Rabiul Awwal. Jadi Nabi diwafatkan di hari beliau dilahirkan. Jadi kalau kita maulid itu juga mohon atas wafatnya beliau. Makanya rata-rata kita akan diwafatkan di hari ketika kita dilahirkan. Makanya bapak-bapak yang lahirnya Jumat siap-siap karena besok Jumat soalnya. Kalau matinya besok gitu. Walaupun tidak semua, ada yang hari lahir sama hari wafatnya beda, tapi rata-rata segitu. Karena kita umat Nabi sama kayak Nabi wafat di usia 63. Rata-rata umatnya durasi umurnya baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Makanya kalau umur sudah 60 tahun ke atas siap-siap, enggak lama lagi. Bagian nambah 70 lah, lewat. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur. Allahumma amin. Tibalah hari Senin, malaikat Israel datang kepada Nabi kita. Assalamualaikum ayyuhan Nabi, alaika salam ya Israel. Ada apa kata Nabi, kamu datang ke sini ingin bertamu atau ingin mencabut nyawa saya? Kata Israel, Muhammad, aku datang ke sini ingin bertamu sekaligus ingin mencabut nyawamu. Kalau boleh, kalau enggak boleh aku akan pulang lagi. Allah. Karena nyabut nyawa Nabi Pak, kalau nyabut nyawa kita mah enggak kayak gitu langsung. Main singkat aja itu malaikat Israel. Kata Nabi, aina Jibril, mana Jibril? Lalu Nabi tanya sama Jibril, Jibril turun, ada apa Muhammad? Kamu tahu Jibril aku akan mati hari ini? Tahu, kata Jibril. Akhbirni mali indallahi minal kiramah, kabarkan kepadaku kemuliaan apa yang Allah janjikan kalau aku mati hari ini. Kata Jibril, semua pintu-pintu langit dibuka untukmu, semua pintu surga dibuka. Luar biasa Pak, nyambut ruh Nabi ke langit itu. Dan semua malaikat berbaris dengan teratur, yang tajuruna fis sama ini ruhikan, menantikan datangnya ruhmu di langit sana. Jadi kita tuh dicabut dulu nyawa, semua manusia itu dicabut nyawa Pak, bawa dulu ke langit. Begitu masuk kubur baru ditaruh di alam barzah. Makanya kalau mengapa kalau orang mati jangan lama-lama nunggunya, langsung dimakamkan, karena ngegantung dia. Nah Nabi ini gak ngegantung, bawa ke langit, disambut oleh para malaikat. Selanjutnya kata Nabi, wa kaifa takunu ummati, ini yang bikin aku cemas. Bagaimana nasib umatku kalau aku mati hari ini? Kata Jibril, Allah sudah berfirman, inni haramtul jannata ala sa'iril ummah hatta tadkhulha ummatuka. Sesungguhnya aku, kata Allah, sudah haramkan surga untuk semua umat, sehingga yang umatmu Muhammad yang masuk surga duluan. Hebatnya kita Pak, orang Islam itu walaupun banyak kesalahan, yang lain belum boleh masuk surga, kita duluan yang masuk surga. Kalau begitu kata Nabi, adem saya, Israel cabutlah nyawa saya. Jadi cabut nyawa Nabi pelan-pelan. Yang pertama kali mati telapak kaki. Makanya telapak kaki itu melengkung Pak, kalau sudah mau mati begini nih, kayak telapak kaki saya melengkung. Kalau orang sudah melengkung telapak kakinya paling lama umurnya 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Sudah melengkung siap-siap Pak, biar husnul khotimah matinya. Kalau orang mau mati tulang belakang aja berubah loh Pak. Biasanya kan tulang belakangnya itu kan bengkok tuh, tapi tegak. Orang yang sudah mau mati tulang belakangnya lempeng. Kalau terlentang di lantai itu rata dengan lantai, nyelipit telapak tangan nggak bisa lagi. Nah duduk pun mesti jadi senderan. Coba lihat yang kejar-kejar mati. Kalau nggak bisa tegak lagi, nah agak lama lagi nih kayaknya. Orang mau mati itu enak Pak, ada alamatnya. Makanya orang rata-rata bisa bertobat sebelum mati. Contohnya lagi, kalau orang mau mati kan rezeki dicabut, infus saja nggak bisa masuk lagi kalau orang sakit. Makan itu terasa hambar. Makanya Bapak Ibu kalau makan kue tadi itu hambar, siap-siap aja, nggak lama lagi, tidak terasa baal.
Nabi ditarik nyawanya sampai di lutut, sampai di pinggang, sampai di pusar. Begitu nyawa Nabi sampai di pusar, beliau berucap, ma'asyadda muraratul maut. Bagaimana dahsyatnya rasa kematian. Nabi aja grogi, apalagi kita yang banyak dosain. Maka Nabi berdoa, ya Allah, timpakan semua rasa sakit sakaratul maut ini kepadaku, tapi jangan kepada umat. Saking sayangnya Pak sama Nabi sama kita. Biarkan umat itu nggak rasa sakit, aku saja yang sakit. Allahu Akbar. Tarik lagi nyawa Nabi sampai di dada beliau berwasiat. Nah ini pesannya harus kita pegang. Usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian jaga sholat dan jaga orang-orang lemah bersama kalian semua. Jadi syariat Islam itu banyak, tapi mustahil kita semua bisa amalkan. Tapi minimal sholat jagalah. Karena dengan sholat insya Allah mudah-mudahan kita nggak akan mampir dalam neraka. Allahumma amin. Sama orang-orang lemah. Kalau itu kan budak sahaya. Ada juga yang menafsirkan wa ma malakat aimanukum itu amanah, kekuasaan. Kayak Pak Sekcah, Pak Suparno gitu kan. Ya punya amanah. Termasuk Ustaz Pak. Menyampaikan agama ini amanah. Harus jujur. Jangan karena ini dan itu dan sebagainya. Makanya Ustaz itu ngomong apa saja orang awam percaya. Makanya dosanya besar kalau Ustaz itu malah memanipulasi orang awam demi kepentingan politik misalnya. Kan banyak orang demi kepentingan politik memanipulasi orang awam sehingga orang awam tertipu. Padahal itu tujuannya untuk kepentingan politik. Nah itu nggak boleh. Agama itu harus agama. Agama itu payung etika moral, bukan alat politik. Agama nggak boleh jadi baju politik, nggak boleh. Tapi agama itu payung. Dia ajaran universal. Makanya bagi saya nggak penting partainya apa, tapi yang penting siapapun dia, kalau jadi politisi dan KTP-nya Islam, jangan korupsi. Buat apa nama partainya partai malaikat tapi korupsi ngikutin rakyat, kan begitu ya? Itu nggak bagus. Makanya yang perlu saya tegaskan, hati-hati dengan itu semua. Jadi amanah yang harus kita bawa. Kemudian ditarik lagi nyawa Nabi sampai di kerongkongan. Ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati dengan wanita, kata Nabi. Karena banyak wanita yang menjerumuskan laki-laki. Hati-hati dengan istri. Nah, istri banyak yang gara-gara istri suami jadi korupsi. Misalnya istri Pak Suparno misalnya. Pak, jenengan jabat anggota dewan tapi nggak korupsi. Dasar goblok misalnya. Gara-gara diambekan istri akhirnya Pak Suparno korupsi. Apa nih Pak? Istri. Ada juga istri nyuruh lakinya nogel kepah kata dia. Siapa tahu menang kita. Itu menjerumuskan suami. Ada uang abang di saya, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk mau dia dipeluk-peluk. Ketiban dompet laki lagi tipis, megang aja bilangnya najis. Jai bajai najong talala umpama. Katanya ibu-ibu di dalam itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga taat suami, kalau pengen masuk neraka ngelawan suami. Suami lagi tidur sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Nah, tarik lagi nyawa Nabi sampai di batas yang paling akhir, hilang suara Nabi. Nah, Imam Ali yang mangku kepala Nabi menempelkan kupingnya biar terdengar suara yang diri. Terdengarlah suara Nabi, as-sholat, 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 sholat, sholat dan sholat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Saking sayangnya sama kita semua umatnya. Wafatlah Nabi dengan mengumandangkan nama umatnya di usia 63 tahun, Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, yang malam ini kita peringati maulidnya sekaligus hari wafatnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Kita akan sholawat makhluk qiyam, agak lama dikit lah berdirinya Pak dikit ya, tetapi kalau pegel nanti bisa duluan tidak jadi masalah. Baik, demikian saya persilakan Ustaz Gatot memimpin.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء من وباء كورونا والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Depannya nggak apa-apa, di depannya. Astagfirullahaladzim. Ya sekalian semua. Pak, Ya cek. Allah ampuni. Saya sama ngasih dua. Yang dua. Terus menang RT ya? Kasih dua ya. Merasa banyak berdosa padamu yang kuasa. Maksiat banyak maksiat lupa dengan akhirat. Ya Allah astagfirullah bukan